lagi mau ya. jawab pertanyaan anak-anak. Iya kan, Anak-anak ada itu lagi mau nanya-nanya, ya. mau nanya-nanya tentang usahanya saat Ya, ini. sekolah tentang saya ya. Dan nih, kenapa ayah harus usaha sapi gitu? Padahal ayah kan usahanya apanya ya? Penghasilannya udah bagus gitu loh ya, untuk tanpa ayah harus buka usaha sapi. Maksudnya ayah kenapa Iya, kenapa ayah harus sekarang itu jalanin di bidang usaha sapi? Iya. Padahal ayah udah punya penghasilan, udah enak, Iya, udah enak. apa? Jawabannya simpel lah. Kenapa? Ya karena ayah ingin satu pengembangan usaha ayah, belajar di bidang apa aja supaya ayah bisa. Yang pertama, yang kedua, ayah ingin bermanfaat buat orang lain. Di samping ayah punya penghasilan yang lebih di luar dari usaha ayah saat ini, ayah ingin bermanfaat buat orang lain. Contohnya seperti ini. Coba kamu perhatikan, ayah di kandang sapi itu semuanya itu nggak ada yang rumput tanam sendiri, makanan ayah bikin sendiri, kan nggak ada. Jadi rumput itu ayah beli, makanan ayah beli, semuanya ayah beli. Karena apa? Ayah ingin tuh bermanfaat buat orang lain. Contohnya gini, di sana ayah beli rumput itu 1 kilo 500 perak. 1 kilo 500 perak. 1 kilo 500 perak. Jadi kalau 1 kilo 500 perak, satu kintal 50.000. 1 kintal itu 500.000. 50.000. Nah, saya berpikir gini ya, dulu inspirasi dari orang-orang tua lah di sana itu yang masih umur 60, 70 itu masih ngangkatin batu, masih apa, kan kasihan gitu. Terus kedua yang lihat dari penghasilan orang di situ. Jadi ayah lihat, ayah punya duit, ayah punya penghasilan, kenapa ayah nggak membantu mereka? Kan gitu kan, membantu mereka. Jadi selain nyari keuntungan dunia akhirat, ayah juga ingin ibadah. Bikin kandang sapi itu pingin ibadah. Nah, contohnya gini, ada bapak-bapak pulang kerja belum gajian, sampai rumah istrinya ngeluh, ya apa Pak, beras habis. Terus anaknya nangis, Pak, besok beli buku, beli ini. Jadi di mindset mereka itu udah tidak lagi apa ya, tidak lagi utang siapa ya, aku mau utang siapa. Jadi di mindset mereka itu, oh iya, aku punya rumput, di situ ada kandang, dia bawa rumput, cari rumput, diikat rumputnya, dibawa ke kandang, ditimbang, ya kan, pulang bawa duit. Nah, disitulah ayah punya inspirasi seperti itu. Nah, jadi ingin bermanfaat buat orang lain, itu aja. Kalau kamu mungkin merasa ayahku ini sekarang ngapain sih ngurus sapi, jauh dari kami, jauh dari anak-anak, jauh dari istri, maksudnya sedangkan penghasilannya, kerjanya udah cukup buat makan, kenapa harus ngurusin sapi, harus bikin kandang sapi? Karena apa? Nah, hidup kita berapa saat, kita harus punya manfaat buat orang lain. Karena kan ibadah kita mana yang kita diterima kita nggak tahu. Jadi semua yang namanya jenis ibadah harus kita jalani. Yang paling bagus itu bermanfaat. Karena apa? Karena ada hadisnya juga, khairunas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain. Itulah tujuan ayah kenapa ayah bikin kandang sapi. Apalagi yang mau kamu tanya? Saya tadi bilang buat ngebantu atau sedekah. Kenapa ayah nggak sedekahnya tinggal ngasih duit aja gitu? Ini loh Nay, memang cara berpikir yang standar sama cara berpikir ayah itu kadang-kadang tidak bisa ditebak atau dimengerti sama orang-orang yang ya kamu sendirilah yang masih berusaha untuk mulai beranjak dewasa ya. Karena gini, ayah punya duit 1M, ya kan? Ayah punya duit 1M. Kalau ayah bagi-bagi satu orang 2 juta, itu hanya yang ayah bisa bagi 500 orang, ya kan? Tapi kalau ayah dengan uang 1M tadi, dan itu 500 orang itu habis ayah bagi paling bertahan seminggu 2 minggu habis. Tapi dengan uang 1M itu tadi,
ayah bikin kandang, ayah usahakan sapi, berapa ratus orang yang bisa menikmatin hasil panjang tadi itu, masanya panjang. Dia setiap hari harus cari rumput, jual rumput, berapa bulan berapa tahun dia bisa menikmatin uang 1 M ayah. Kalau cuma ayah bagiin berapa saat dia nikmatin uang 1 M ayah. Tapi kalau dengan ayah bikinin kandang, ayah mereka bisa menikmati uang 1 M itu sampai beberapa bulan, berapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kalau itu bisa berlanjut. Tapi kadang-kadang orang tidak menyadari seperti itu. Gitu loh Naik. Makanya ya kamu doakan aja, kamu nggak usah berpikir aneh-aneh tentang ayah. Inilah tujuan ayah. Kalau untuk pekerjaan ayah yang udah ada kan ayah jalanin, tapi untuk kandang sapi ini mudah-mudahan ayah bisa bermanfaat buat orang lain, itu aja. Kalau ayah bermanfaat buat orang lain, apapun yang ayah terima kebaikannya itu untuk ibumu dan untuk kamu sendiri, untuk adik-adikmu. Jadi kamu nggak usah komplain masalah kenapa ayah harus bikin kandang sapi. Itu Naik. Apalagi untuk masalah sekolah nih. Terus kenapa lokasinya itu harus di kampung, di pedesaan? Sebentar kita nunggu ajan ya, sebentar aja. Sebentar kita di keep dulu ini pertanyaan anak lanang, satu anak lanang ini dia penasaran kenapa ayahnya bikin kandang, jarang pulang ke rumah. Nah, ini kita keep karena sedang ajan ya. Keep. Ya, apalagi yang mau ditanyakan? Oh ya, pertanyaan terakhir. Apa yang mau ditanyakan? Apa? Dia jawab. Pertanyaan terakhir ini terakhir mau maghrib. Ya. Kenapa ayah harus bikin kandang sapi di kampung? Kenapa harus ada kandang sapi di kampung? Kampung mana, kampung yang sekarang? Iya. Kamu pernah lihat nggak kandang sapi di kampung itu? Jarang jauh. Jarang kan? Iya. Nah, kamu pernah tahu nggak? Kalau kamu bermain bola, kamu pinter bola nih. Kamu skillmu dalam bola itu pinter, Iya. jago, ya kan? Tapi kamu main di tim yang udah terkenal. Umpama kalau Persija atau umpamanya di luar negeri itu Barcelona itu kan bintang-bintang semua, ya kan? Kalau kamu skillmu bagus, permainanmu bagus, kamu mainnya di Barcelona, siapa yang lihat kamu? Padahal kamu pemain baru, ya kan? Kamu pemain baru, kamu nggak akan tahu, kamu tidak akan menunjukkan skillmu, dan kamu tidak punya kemampuan untuk menaikkan Barcelona itu lagi. Karena apa? Setiap kamu umpamanya pun berperan di situ, tetap namanya Messi yang ada, tetap namanya Ronaldinho yang ada, kan gitu. Nggak bedanya ayah. Kalau ayah bikin kandang sapi, umpamanya kalau cuma mencari keuntungan, ayah bisa bikin kandang sapi di sini daerah Depok ada. Di wilayahnya ada kandang sapi, atau di daerah Salatiga, di daerah Jawa Semarang sono kan yang komunitasnya di situ kandang-kandang sapi yang nggak mengandung risiko tentang orang ngomong bau, kotoran ini itu. Bisa ayah di sana. Tapi apa ayah bisa mengangkat buat apa lagi ayah bikin kandang di sana? Mereka udah banyak yang bikin kandang di sana. Karena apa? Ya udah memang komunitas mereka memang udah ibaratkan itu udah Satuan. Ya udah ini mereka lah udah memang penghasilan mereka untuk beternak di sana, ya kan? Sedangkan di kandang yang sekarang, di kampung sekarang, siapa yang punya kandang sapi? Nggak ada. Jadi kalau niat kita ibadah, niat kita bermanfaat, ya mengangkat kampung tersebut supaya ada namanya, ya kan? Ya. Supaya ada namanya di mata pemerintahan kabupaten, provinsi ataupun desa sekalipun. Di kampung ini bisa terangkat namanya dengan adanya kandang sapi. Nah, tapi kadang-kadang orang yang otaknya pendek itu nggak berpikir sampai ke situ. Orang-orang kan ada di lingkungan kadang-kadang udah kita kasih ini, tapi ya itulah resikonya untuk bermanfaat. Ada aja yang komen inilah bau itu kan gitu kan. Iya. Tapi itulah risikonya orang yang ingin ibadah. Setiap orang ingin ibadah, iblis pasti akan mendampinginya terus. Maksud saya itu, kalau ayah bikin di kandang kampung yang saat ini, kandang sapi di kampung saat ini, insya Allah bisa mengangkat kampung atau daerah situ.
Tapi kalau ayam bikin kandung di di kandang di Sleman, apa di Jogja, apa di mana, mungkin percuma gitu. Dalam arti percuma, mereka udah ngangkat dengan sendirinya bahwasanya mereka memang peternak, mereka memang petani. Sedangkan di kampung yang ayah jalani saat ini tidak ada seperti itu. Jadi ayah ingin mengangkat kampung tersebut, desa tersebut biar lebih menonjol itu loh, Nay. Itu tadi kembali lagi, kalau pemain bola, kamu pinter, kamu punya skill, kamu cerdas, mainnya sama Messi, mainnya sama Ronaldinho, ya hitungannya yang dilihat itu Messi sama Ronaldinho, kamu gak akan terlihat di situ loh, Nay. Jadi intinya kita itu ayah tuh ingin apa? Itu tadi kembali dengan uang 1 M. Kalau ayah bagi-bagikan 2 juta satu orang, itu cuma 500 orang, itu juga hanya dipakai sekali. Tapi dengan 1 M ayah bikinin kandang dengan 1 M. Berapa bulan, berapa tahun, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun mereka bisa nikmati uang 1 M itu terus. Ya kalau yang mau, yang rajin, yang mau nyari rumput, datang bawa sekintal, 2 kintal, 5 kintal, datang ke kandang kita bayar. Besok begitu lagi. Kalau kandang terus berjalan, kan mereka terus menikmati uang itu terus, berkembang terus. Tapi kalau cuma naik kasih ini 2 juta, 500 orang, habis itu udah berapa minggu mereka nikmatin duit 2 juta naik, ya kan? Intinya ayah ingin bermanfaat buat orang dengan skill, dengan kecerdasan ayah. Ayah sebenarnya ngapain ya pusing-pusing jauh dari mama, jauh dari kamu, jauh dari adikmu. Padahal ayah udah punya penghasilan, gaji ayah punya, apa ayah punya, kan itu. Nah, jadi kamu jangan berpikir ayah ngapain sih gini-gini, begini, enggak lah. Jadi kebaikan yang ayah lakukan itu bekal membawa kamu dalam kemudahan besok menjalani hidup di masa-masamu akan datang. Jadi apapun yang ayah buat, yang lakukan kebaikan, itu akan dapat ke mamamu, dapat ke kamu, dapat ke adik-adikmu, dapat ke keluarga kita semua. Seperti itulah. Nah, makanya ayah maaf maksudnya sering ninggalin kamu, mamamu, adikmu, bukan tanpa alasan. Jadi ada alasan tertentu yang ayah harus lakukan. Nah, itulah setiap apapun yang ayah lakukan, insya Allah berkah. Jadi ayah kan juga tahu nanti, nggak tahu nanti di usia 50 tahun, 60 tahun, amin, ayah masih apa. Terus cara berpikir ayah udah mulai remah, ayah udah malas berpikir tentang keras-keras, ayah udah nggak bisa kerja untuk saat seperti saat ini lagi. Ayah udah menikmati dalam arti kata, ayah udah punya usaha yang udah ayah pelajari sejak dini. Jadi kamu jangan berpikir, besok ya besok, nggak bisa. Nah, kamu harus persiapan, harus punya persiapan untuk masa depanmu itu seperti apa. Ya kita nggak tahu, memang manusia itu hanya merencanakan. Makanya kamu lihat apa ada yang nanam rumput, ada, tapi untuk cadangan. Tapi selama ini rumput, singkong, jagung, apa aja itu ayah beli dari petani, semuanya ayah beli. Jadi intinya begitu. Untuk apa? Supaya menambah penghasilan warga-warga di lingkungan. Intinya seperti itu. Udah cukup. Nah, makasih ya kasih informasi yang buat Mas nanti ngisi dokumen-dokumen sekolah. Ya, jadi nanti untuk studi bandingmu aja bahwa dan kamu juga harus mengerti kenapa ayahku seperti ini. Jadi kalau seandainya kamu udah mengerti, kamu kan bisa belajar dewasa lagi. Ya kalau orang kan bikin usaha hanya mencari keuntungan, dikali-kalikan manajemen juga. Ayah udah habis berapa aja, mana ada ayah ibaratkan apa. Insya Allah apapun niat baik kita pasti ada jalan dari Tuhan. Ya udah, sip, tos.